Dua calon wakil presiden Yusuf Kala dan Hatta Rajasa akan berhadapan dalam sesi debat Cawapres Minggu malam dengan topik pengembangan sumber daya manusia dan iptek. Di sela-sela kampanye, Yusuf Kala menyempatkan diri membaca dan berdiskusi dengan tim untuk mempersiapkan diri. Ya, lagi membaca beberapa buku dan referensi serta visi misi dengan diskusi dengan teman-teman masuk apa yang khususnya kan besok debat, jadi tentu kita baca kembali visi misi dan sebagainya. Sementara itu, Wakil Sekretaris Tim Kamnas Prabowo Hatta, Catur Sabto Edi, mengatakan bahwa topik pembangunan sumber daya manusia dan iptek sudah melekat dalam diri Hatta Rajasa. Pasalnya, Hatta pernah menjadi Menteri Riset dan Teknologi saat di era Presiden Megawati Soekarno Putri. Selain itu, Hatta juga merupakan aktivis IJMI di bidang pembangunan SDM. Dua topik itu sudah inherent di dalam diri Pak Hatta, karena beliau adalah pelaku dari dua topik itu. Yang pertama adalah beliau pernah jadi Menteri Riset dan Teknologi pada era Ibu Megawati, ya. Dan beliau juga aktivis dalam pengembangan sumber daya manusia, ya. Jadi ketua IJMI yang konsen terhadap pengembangan sumber daya manusia. Di sisi lain, juru bicara tim Jokowi JK, Pompida Hirayatullah mengaku baru ingat kalau Hatta pernah menjadi Menteri Ristek. Namun menurutnya, Hatta tidak memiliki prestasi di bidang tersebut. Pak Hatta juga pernah jadi Menristek kan. Saya agak kaget juga, baru ingat juga. Lah, Pak Hatta pernah jadi Menristek. Rasa-rasanya saya nggak ingat gitu. Karena bukan apa-apa. Seorang Menristek itu pasti diingat kalau ada hasil. Kalau nggak ada hasil, pasti kita juga agak lupa gitu kan. Tapi mungkin saya salah. Tapi silakan aja dicari berbagai macam referensi yang menyatakan hasil-hasil ataupun prestasi-prestasi dari Pak Hatta pada saat menjabat jadi Menristek. Itu aja. Debat Cawapres nanti akan dimoderatori Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada, Dwi Korita Karnawati. Sedangkan pelaksanaan debat akan dimundurkan dari waktu biasanya 19.30 ke pukul 20.30 karena bertepatan dengan ibadah Tarawih Ramadan. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum akan kembali menggelar debat antar kandidat pada Minggu 29 Juni besok pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kali ini debat akan mempertemukan para calon wakil presiden. Temanya pembangunan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, menakar kapasitas para cawapres. Lebih spesifik terkait dengan debat besok, saya sudah bersama dengan pakar kebijakan publik Andrinov Caniago dan juga pakar di Jokowi JK. Bang Andrinov, terima kasih. Selamat sore. Sudah ada di Metro hari ini, Bang Andrinov. Dua-duanya sama-sama punya track record di pemerintahan. Salah satunya bahkan sudah ada yang menjadi Menristek, spesifik sekali sesuai dengan temanya. Kalau bisa melihat dari dua latar belakang, kekuatannya seperti apa? Ya, dua-duanya tidak asing ya dengan urusan SDM dan iptek ini ya. Ya, Pak Hatta pernah Menristek betul, kemudian Pak JK ya dia mantan Wapres, kemudian kita juga lihat karya-karya perhatian Pak JK ya ke soal pemanfaatan teknologi gitu ya. Kita tahu betapa gigihnya Pak JK ini membangun misalnya bandara yang menggunakan kekuatan sumber daya dalam negeri kan begitu ya. Nah, tapi tentu dengan pengenalan yang dekat, yang masing-masing begitu dekat, tentu besok akan seru gitu ya. Nah, yang akan kita lihat adalah bagaimana gagasan ke depan dari masing-masing ini gitu ya. Nah, jadi yang di belakang, yang apa yang kita lihat di belakang selama ini tentu tidak cukup. Pasti akan ada sesuatu yang baru ya, karena masing-masing tentu tidak ingin menyampaikan apa adanya, apa yang selama ini sudah dikenal orang ya. Itu. Tetapi yang jelas sebagai cawapres ya, kalau Pak JK kan ya sangat sadar beliau akan menyampaikan dengan melihat koherensinya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi sebagai capres gitu ya. Dan isunya juga sebenarnya sudah dikenal oleh publik ya.
ya jelas nanti akan bicara tentang bagaimana kekhasan dari konsep yang sudah tertuang dalam visi misi juga dan apa yang sudah sering dilontarkan oleh Pak Jokowi, ya, saya rasa itu. Nah, kalau dari Pak JK ya kita memang nggak tahu ya selama masa kampanye ini kita apa yang khusus ya, tapi bisa jadi besok muncul sesuatu yang khusus gitu yang disampaikan oleh Pak Hatta Rajasa maksud saya. Tapi apa keunggulan seorang Hatta Rajasa, apa keunggulan seorang Yusuf Kala? Kalau dilihat ke belakang sih modalnya hampir sama ya, pengalaman ya, tetapi ini nanti akan lebih pada gagasan khasnya ya. Nah, kalau kita lihat gagasan khasnya, ya pastilah Pak JK akan menyampaikan apa yang sudah dilontarkan oleh Pak Jokowi juga selama ini. Ya, salah satunya adalah soal revolusi mental, sudah pasti itu ya. Nah, kemudian ya yang juga sudah bukan rahasia lagi bicara tentang Indonesia sehat, Indonesia pintar gitu ya. Karena memang itulah tiga unsur itu yang sudah dikemukakan juga selama ini. Jadi sekarang ini memang tidak ada yang strategi untuk menyimpan itu kayaknya nggak mungkin ya. Itu tidak dilakukan oleh Pak JK ya. Jadi apa yang akan disampaikan orang sudah bisa menduga. Nah, tinggal nanti ya adu kompetensi ya bagaimana dulu karena sama-sama berpengalaman ya, di sini, sama-sama berpengalaman dan kompetensi itu ya tentu tidak hanya dari pengalaman di jabatan tapi juga karya gitu ya. Apa karya yang sudah diperbuat, mungkin di situ. Setelah itu ya gagasan ke depan. Lalu ya saya rasa yang selama ini sudah terlontar dan sulit dibantah ya, keunggulannya itu soal revolusi mental. Karena itu ide yang memang sangat kuat ya, yang sudah dilontarkan selama ini oleh Pak Jokowi. Tentu Pak JK juga akan bicara soal itu. Ini juga sudah tertuang di dalam visi misi gitu. Nah, kenapa pentingnya revolusi mental dari apa yang sudah kita lihat selama ini ya, memang itulah persoalan mendasar kita. Kenapa kita lemah dalam berdaya saing ya, produktivitas kenapa rendah, karena etos kerja, mentalitas sebagai pelaku ekonomi, mentalitas sebagai pekerja ya, itu yang membuat ini. Nah, saya rasa ini sudah terbuka, nggak ada yang akan dirahasiakan gitu ya. Semuanya sudah bisa kebaca ya apa yang akan dibahas besok. Penjabaran dari masing-masing, bagaimanapun tentu ada argumentasi yang perlu dielaborasi oleh masing-masing. Nah, di sanalah besok kita lihat bagaimana Pak JK dan Pak Hatta itu menyampaikan cara berpikirnya. Tinggal melihat argumentasi Hatta Rajasa dan argumentasi khas Yusuf Kala gitu ya kira-kira. Di samping tadi soal justifikasinya ke belakang ya, kompetensi yang dijustifikasi oleh pengalaman dan karya masing-masing gitu ya. Persiapannya kalau Pak JK? Tadi kita sudah lihat sebagian gambarnya. Persiapannya enggak santai-santai aja karena saya dengar Pak JK sekarang masih masih di lapangan, nanti malam baru kembali. Jadi sampai sekarang belum ada persiapan. Tapi kita tahu Pak JK itu ya sangat hobi membaca. Ya, di waktu-waktu luangnya sangat hobi membaca ya. Ya mungkin Pak Hatta juga gitu. Makanya kemungkinan besok akan seru lah ya. Besok akan seru. Apa yang selama ini direnungkan tentu akan keluar. Kalau yang umum kita sudah tahu. Baik. Terima kasih Bang Adrinov Caniago sudah bersama kami di Metro hari ini. Sama-sama. Dan pemirsa.